Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Patut kiranya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita. Hari ini kita masih diberi Allah kesehatan dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang qudwah kita, panutan terbaik untuk kita, sosok tauladan yang patut kita contoh, sosok suami yang patut kita contoh bagi kita sebagai suami, sosok seorang ayah yang patut kita contoh buat kita sebagai seorang ayah, juga sosok kepribadian yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, yang senantiasa tersenyum di hadapan orang, yang tidak pernah menyakiti sesama. Dan itulah sosok yang kita selalu dan terus berusaha untuk menjadi sosok ideal seperti beliau. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Madinah. Mudah-mudahan alhamdulillah ya, kita hari ini sudah masuk di pertemuan ketiga, bab masih tentang bab sabar. Kajian kita Riyadhus Shalihin karya ulama besar Syekh Imam Nawawi rahimahullah, dan ini sudah masuk hadis yang ke-8 dari bab sabar. Hadis yang ke-9 hari ini insyaallah. Hadis yang ke-9 ini dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah 'anit ta'un. Hadis ini dari Aisyah, yang mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Ta'un, pernah dengar ya? Ta'un. Ta'un itu apa lagi? Makanan? Oh bukan, nggak tahu ya. Ta'un, tak perkenalkan ya. Ta'un itu sebuah penyakit yang menular dan menyebar. Kalau sekarang contohnya apa? Corona. Kalau corona tahu. Aisyah pernah bertanya tentang kepada Rasulullah tentang itu, tentang ta'un. Fa akhbaruha, lalu kemudian Rasulullah menjelaskannya. Annahu kana adzaban, bahwa ta'un, corona itu adalah azab. Jelas ya? Ta'un, corona dan sejenisnya itu adalah azab. Ya ba'asuhu, yang Allah kirimkan, yang Allah utus. Ya ba'asuhullah ta'ala ala man yasha, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalau dulu masih ta'un ya. Ta'un itu kalau zaman dahulu biasanya identik dengan penyakit kulit, terlihat di efeknya. Sebenarnya itu semacam pembengkakan begitu ya, atau tonjolan yang ada di bagian-bagian tubuh tertentu, sehingga menimbulkan nanah, kemudian sampai makanya kemudian disebut dengan penyakit kulit. Itu ta'un.
Kata Rasulullah, ini adalah azab. Dan taun ini sama sifatnya, ciri-cirinya, menular dan menyebar secara luas. Kata Rasulullah, ini adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang yang dikehendaki. Nah, ini masih koma ternyata. Jadi corona itu azab kepada orang-orang yang dikehendaki. Yang Allah kehendaki terkena corona, ya kena. Yang tidak, ya tidak. Faja'alahu Allahu, dan Allah menjadikannya ta'un itu rahmatan, yakni sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Berarti maknanya adalah, jadi corona ini adalah azab bagi orang-orang yang tidak beriman, dan corona ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian falaisa min abdin, dan tidaklah dari seorang hamba yaqa'u, yang tertimpa fit ta'un, yakni ta'un atau covid, fayamkusu, lalu kemudian dia menetap fi baladihi, di negaranya, di daerahnya, sabiron, dengan sabar, muhtasiban, dengan mengharap pahala kepada Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu, dan dia tahu bahwa COVID ini tidak akan mengenai siapapun, illa ma kataballahu, kecuali kepada orang yang sudah Allah tulis, kecuali kepada orang yang Allah tulis atau Allah tentukan. Illa kana lahu, kecuali baginya mislu ajris syahid, kecuali baginya yakni pahala syahid. Nah, berarti orang yang terkena COVID, saudara-saudara kita yang terkena COVID itu ada pahala syahid. Jadi COVID itu bukan aib. Biasanya kan begitu ya, COVID itu aib. Bukan, COVID itu azab bagi yang tidak beriman, dan rahmat bagi yang beriman, bukan aib. Justru malah ada sisi pahala syahid bagi orang-orang yang terkena COVID ini. Ini hadisnya sudah jelas. Enak toh? Mati COVID syahid. Oh, enak. Dan ini dan sifat-sifat dari taun ini mirip dengan COVID ya, sifatnya menyebar, menular, meluas. Kalau dulu belum ada istilah pandemik ya. Dulu namanya istilahnya wabah atau al-wabah. Nah, kalau sekarang namanya pandemik. Dan ini ciri-cirinya mirip. Ciri-ciri COVID ini juga mirip dengan taun. Makanya kemudian ketika seorang hamba yang terkena taun, maka ada sisi pahala syahid bagi dia. Pahala syahid itu luar biasa. Apalagi matinya karena COVID, insya Allah syahid. Mati syahid itu bisa memberi syafaat kepada pahala syahid itu bisa memberi syafaat kepada 70 orang terdekatnya. Luar biasa. Cuman syaratnya ya memang cukup berat. Beratnya apa? Ketika dia terkena COVID, yang pertama fayamkusu fi baladihi, dia nggak kemana-mana. Ini hadis ini padahal sudah 1500 tahun yang lalu sudah disampaikan. Terkena COVID ojo nang dindi, fayamkusu fi baladihi, tetap berdiam di daerahnya, tetap berdiam di tempatnya. Yang pertama syaratnya sabiron, dengan sabar. Ketika seseorang terkena COVID kemudian dia sabar. Lalu yang kedua muhtasiban, dengan mengharap pahala dari Allah. Dan yang ketiga ya'lamu annahu la yusibuhu, dia tahu bahwa COVID ini adalah memang sudah Allah tulis yang untuk orang-orang yang dikehendaki. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, seseorang yang terkena COVID dia sabar, kemudian mengharap pahala Allah,
dan dia yakin betul bahwa ini adalah sudah ketentuan Allah, maka pahala syahid dia dapatkan. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Orang yang terkena Covid kadang-kadang ono sing lari itu kok rumah sakit ya. Ayo melarikan diri. Terus ono sing sudah dia terkena terus diusap-usap nonang kanca-kancane. Nah, ini kan tidak sabar dia. Gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang terkena Covid kemudian sabar dan menetap nggak kemana-mana, mengharap pahala Allah dan yakin bahwa itu memang ketentuan Allah, maka insya Allah ajrus syahid, dia akan mendapatkan pahala syahid. Tapi beda dengan syahid fisabilillah, ya. Syahid fisabilillah hampir sama sih pahala, cuman penanganannya beda. Kalau syahid fisabilillah karena perang, maka tidak ada sholat, tidak ada mengkafani, tidak ada memandikan, ya, langsung dikubur apa adanya. Tapi kalau mati Covid, insya Allah berdasarkan beberapa saya pernah baca artikel itu ya, termasuk beberapa syekh di Al-Azhar, di Madinah dan sebagainya, Covid ini sudah masuk taun. Ciri-cirinya mirip, sehingga kalau sudah disamakan dengan taun, maka orang yang terkena Covid ini ketika dia memenuhi beberapa syarat yang sudah saya sebutkan, maka insya Allah pahala syahid. Artinya dia nanti akan mendapatkan semacam hak prerogatif segitulah Pak ya, untuk memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Jadi jenengan di saudara sing mati Covid, sebelum mati pesen sih, engko aku njaluk syafaat ya. Nah, begitu. Karena dia punya hak prerogatif itu, memberikan 70 syafaat kepada keluarga yang dia pilih. Nah, catat nih 70. Oh, ini namanya seret gitu ya. Nah, insya Allah. Cuman syaratnya tadi begitu, sabar dan mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, dan dia yakin betul bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan kemudian aku tak Covid wis enak kaya iki. Matine syahid tadi. Nah, jangan. Itu juga dilarang, ya. Karena menghindar dari bahaya itu juga wajib. Sahabat Umar ketika mau masuk Syam bersama para sahabatnya, ternyata di sana ada wabah taun. Dia berhenti di perbatasan antara masuk dan tidak, ada antara lanjut dan tidak. Akhirnya kemudian terjadi dialog, terjadi perdebatan di antara sahabat. Lanjut, ada yang nggak usah balik ali. Tapi kemudian sahabat Umar dan pasukannya, sebagian pasukannya memutuskan untuk kembali ke Madinah. Tetapi kemudian sempat ditegur sama sahabatnya, wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Dia menjawab, ya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Nah, begitu. Oke. Kemudian perkataan Umar ini dikuatkan. Kemudian tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf menguatkan perkataan Umar, bahwa Abdurrahman bin Auf pernah mendapatkan hadis dari Rasulullah bahwa ketika ada suatu wabah, suatu pandemik di suatu daerah, maka jangan keluar. Nah, yang luar jangan masuk. Jadi PSBB itu sudah ada sejak zaman Rasul itu. Ya, PSBB. Kalau sekarang PPKM ya. PPKM, pemeneh kok somben. PPKN apalagi ya, pelajaran gitu ya. Oh iya, PPKN. Nah, Rasulullah itu sudah kalau ada wabah itu ya, kalau yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan masuk. Itu Rasulullah sudah mewanti-wanti itu, ya kan? Jadi kalau ada SE, wali kota dan sebagainya itu dari Rasul itu. Yang di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan masuk. Apalagi Malang Raya masuk PPKM ya. Baik. Nah, dari ini jadi tetap kita harus berusaha untuk menjaga diri kita, karena itu adalah wajib. Dalam menghadapi Covid ini ya kita nggak perlu lebay sampai kemudian di rumah dekem blas gak metu, ya jangan.
Tapi jangan juga abai, artinya terlalu longgar, los. Nah, itu juga tidak boleh. Yang jelas, insya Allah kita juga berusaha, apalagi vaksinnya sudah mulai datang ya. Monggo sing purun divaksin, nek gelem ya didenda, siap-siap. Nah, ini kita sebagai masyarakat kadang-kadang rada bingung, ini vaksin ini bahaya apa enggak gitu ya. Nah, kabar terakhir 23 orang meninggal di mana itu? Kolombia atau mana itu? Nah, itu judul sebenarnya, judul di media, 23 orang meninggal setelah divaksin. Kan medeni itu. Ternyata setelah saya baca-baca, ternyata semuanya berumur 80 tahun ke atas. Nah, media kalau nggak judul itu ya Allah, kayak enak dan medeni wong. Ada lagi yang setelah divaksin perot wajahnya, ono sing macam-macam. Sehingga ya ini tugas pemerintah itu meyakinkan masyarakat begitu ya. Meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman. Saya sendiri juga ragu-ragu sama. Bahkan kemarin sempat ramai ya anggota DPR yang nggak mau divaksin. Wis mending tak bayar wis. Anak putuku pira totalan, dendone pira tak bayar sampai begitu. Nah ini kan makin membingungkan kita, membingungkan. Tapi yang jelas, kalaupun memang itu baik bagi kita dan kita yakini itu nanti bisa setidaknya mengurangi lah. Vaksin itu tidak bisa menghilangkan virus ya, karena sifatnya kalau tidak salah, nah dokter mohon dibetulkan ya. Vaksin itu sifatnya kan mencegah, menginfeksi ke tubuh, bukan menghilangkan virus. Begitu. Tapi kita wajib ikhtiar, wajib berusaha kalau memang itu sudah menjadi kebijakan pemerintah ya, kalau itu baik ayo kita laksanakan. Jadi itu ya, karena masih pro kontra, jadi kita tunggu. Mudah-mudahan semakin meyakinkan kita sebagai masyarakat nanti yang akan tervaksin semuanya. Baik, yang jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika seseorang, saya ulangi lagi ya, ketika dia mati, meninggal karena COVID, lalu kemudian dia dalam keadaan sabar, muhtasiban, mengharap ridha Allah, lalu kemudian dia yakin bahwa itu adalah memang kehendak Allah, maka insya Allah adalah ajrus syahid, yakni pahala syahid di sisinya. Begitu. Rawahul Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas, qala sami'tu Rasulullah yaqul, innallaha azza wa jal qala. Kalau hadis isinya firman Allah, maka disebut hadis qudsi, karena isinya firman Allah. Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi, ketika aku menguji hambaku dengan kedua matanya, maksudnya kedua matanya dibutakan, fasobaro, lalu kemudian dia sabar, awattuhu minhuma al jannah, maka akan aku ganti kedua matanya itu dengan surga. Syaratnya apa? Sabar lagi, karena ini memang babnya bab sabar ya. Jadi balik-balik terkait sabar. Ketika seseorang hamba diuji oleh Allah, matanya buta, lalu kemudian dia sabar, maka dia akan mendapatkan ganti, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, jadi bahkan ada yang orang buta nggak mau sembuh, itu juga ada ya. Dulu sempat viral ya di Mesir, itu seorang anak yang hafal Quran, yang hafiz Quran ya, buta matanya sejak kecil, dan dia semangat sekali menghafal Quran. Nah, ini bisa ditiru ya adik-adik ya. Nah, awalnya seminggu sekali, lalu minta seminggu 2 kali, lalu minta seminggu 3 kali, setiap hari diantar oleh ayahnya di depan, digonceng begitu. Dan dalam perjalanan menuju ke pondoknya atau ke rumah tahfidnya kalau sekarang, nah itu selalu dibacakan oleh ayahnya ayat-ayat yang nanti mau dihafalkan, atau ayat-ayat yang kemarin sudah dihafalkan di murojaah, di jalan, setiap hari seperti itu. Sehingga anak ini mulai umur 4 tahun sampai belum balik lah ya, mungkin 11 tahun ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz dalam kondisi kedua matanya buta. Nah, kemudian diwawancarai di sebuah acara begitu ya, apa yang kamu minta kepada Allah seandainya doamu dikabulkan? Apa permintaannya? Dia meminta, ya Allah, tetapkanlah aku menjadi buta. Ya,
Dia enggak minta kembalikan mataku, tidak. Tapi justru mintanya adalah tetapkanlah ya Allah aku tetap menjadi buta. Luar biasa. Kenapa kok tetap pengen menjadi buta? Karena dia takut, dia khawatir kalau nanti matanya dikembalikan, maka dia akan melihat kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan inilah yang bisa menghilangkan hafalannya. Insyaallah ya, yang buta saja semangat di dalam menghafal, maka yang mata kita sempurna jangan sampai kalah. Gitu ya, adik-adik ya. Insyaallah seperti itu juga dalam rangka syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah memiliki mata yang normal adalah dengan dipakai untuk mengaji, dipakai untuk murojaah. Bapak-bapak juga begitu ya, jangan kalah dengan anak-anak kita. Jadi walaupun sepuh tetap menghafal, Pak. Menghafal itu enggak harus selesai 30 juz, nggih. Tetap menghafal. Sebenarnya itu saya pribadi itu tidak heran kalau ada anak kecil gampang hafal Quran, itu biasa, wakeh. Wis gak heran kalau ada anak 5 tahun, 10 tahun hafal Quran. Yang saya heran itu orang tua, orang sepuh jadi hafal Quran. Itu aneh itu. Unik. Kalau anak kecil kan paling yang difikirkan kan gak macam-macam toh. Paling pelajaran sekolah enggak seberapa. Tapi kalau sudah sepuh, otaknya wis dedel, otaknya wis atos, karena saking mikir dunia ya. Keduniawian itu wis sampai otaknya itu wis terkontaminasi macam-macam. Biasanya wangel kon ngapalno. Tapi kok ada orang sepuh, ada orang tua kok masih tetap menghafal Quran, itu baru luar biasa. Gitu nggih. Jadi orang yang berbuta matanya ketika dia sadar maka akan diganti oleh Allah, yakni surga nanti kelak di yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Lalu kemudian wa'an atau bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atau bin Abi Rabah pernah berkata kepadaku, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Jadi Ibnu Abbas itu pernah ngomong ke Atok, sahabat Atok. Ngomongnya begini, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita ahli surga? Mau tak tunjukkan wanita yang ahli surga? Fakultu bala. Aku menjawab, oh ya jelas mau. Qala hadhil mar'ah as-saudah atat Nabi. Nah, wanita ini loh, wanita hitam. Dari wanita ini yang dikisahkan itu wanita hitam tinggi. Atat Nabi, pernah datang kepada Nabi. Faqalat, wanita ini kemudian mengatakan, inni usra. Wahai Nabi, aku itu sering pingsan, aku itu sering ayan. Ada yang mengatakan usra ini ayan, punya sifat ayan, sehingga dia sering kali tiba-tiba di tempat umum kejang-kejang gitu ya, lalu pingsan. Itu sering wanita ini. Wa inni atakasyafu, dan ketika dia pingsan di tempat umum itu bajunya tersingkap, auratnya tersingkap, atau mungkin roknya tersingkap begitu ya, sehingga terlihat auratnya. Fad'ullaha ta'ala li, wahai Nabi, mintalah, doakan aku kepada Allah. Maksudnya dia meminta biar sembuh begitu. Penyakit ayanku itu tolong wahai Nabi, mintakan kepada Allah aku biar diberi kesembuhan. Agar apa? Agar aku pas pingsan di tempat umum itu tidak malu-maluin gitu. Karena setiap pingsan pasti terbuka, tersingkap bajunya, tersingkap mungkin roknya gitu ya, sehingga terlihat auratnya. Dia enggak mau seperti itu. Qala, lalu jawab Rasulullah, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bersabarlah, maka bagimu surga. Wa in syi'ti,
Tapi kalau kamu mau maksa, da'autullah ta'ala ayyu'afiyaka. Tapi kamu maksa aku, aku berdoa kepada Allah, ya tak doakan untuk kesembuhanmu. Sekarang pilih mana? Kamu sabar dengan penyakitmu, tapi kamu akan dapat pahala surga. Tetapi yang pilihan kedua, aku doakan kepada Allah untuk kesembuhanmu. Faqalat asbiru. Wanita ini memilih, ya sudah ya Rasulullah, aku pilih bersabar. Faqalat, tapi dia ono syarate. Inni atakasyafu fad'ullaha alla atakasyaf. Ya Rasulullah, aku pilih sabar ya wis, tapi tolong doakan ketika aku pingsan lagi jangan tersingkap bajuku begitu. Nah, enak berarti ya. Luar biasa. Jadi dia memilih bersabar dengan penyakitnya, tidak jadi minta didoakan kesembuhan oleh Rasulullah, tapi dia memilih sabar dan minta doa kepada Rasulullah agar apa? Agar ketika pingsan lagi, ketika kumat lagi ayannya, bajunya tidak tersingkap lagi, sehingga auratnya tidak terlihat. Nah, fada'alaha, maka kemudian Rasulullah mendoakannya. Begitu. Laki-laki sabar, pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wan Abi Mas'ud dari wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, putranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah yahki nabiyyan minal anbiya. Aku seolah-olah melihat Rasulullah itu bercerita tentang nabi-nabi terdahulu. Ad-dama an wajhihi, salatullah wa salamuhu alaihim, darabahu qaumuhu fa'atmauhu. Rasulullah pernah menceritakan kisah-kisah tentang nabi terdahulu. Kisahnya apa? Beberapa nabi itu sempat dilempari oleh kaumnya. Fa'admauhu, lalu dia sampai meneteskan darahnya, sampai darahnya bercucuran karena dilempari oleh kaumnya, dilempari batu sehingga bercucuran darahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu? Wa huwa yamsahud dam an wajhihi, dia mengusap wajahnya yang penuh dengan darah. Wa huwa yaqul, sambil berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Ya, itu Nabi. Kalau kita diantemi, ikut ngantemi. Nah, karena kita belum selevel Nabi, ya. Minimal masih gak ngantemi, gerundel, ya, gerundel. Apa yang ngantemi balas itu gak wani, akhirnya gerundel tok. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu sambil diusap wajahnya yang penuh dengan darah sambil mendoakan, ya Allah ampuni mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu ajaranmu, tidak tahu agamamu. Belum tahu maksudnya ya, belum tahu. Nanti kalau sudah mengenal agamamu, insya Allah tidak akan seperti itu. Itu juga yang terjadi pada Rasulullah ketika di Taif. Pengennya hijrah ke Taif, pengennya sebelum ke Madinah, cari-cari tempat. Nah, ternyata di Taif ditolak mentah-mentah, ya, bahkan diusir dari Taif. Tapi justru dari Taif lah akan muncul beberapa sahabat yang luar biasa, ya. Nah, itu berkat apa? Doanya Rasulullah bahwa ampuni mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang yang atau kaum yang belum tahu. Oke. Laki-laki bersabar, sehingga kalau merangkum dari hadis yang barusan ini, ketika orang yang mampu bersabar seperti itu, berarti bisa jadi levelnya nanti seperti levelnya Nabi, ya kan? Artinya luar biasa. Memang sulit, belum tentu kita bisa, ya kan? Disakiti tidak membalas, justru mendoakan. Hadis berikutnya wan Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu al-muslima min nasabin. Tidaklah sesuatu
yang mengenai. Tidaklah seseorang muslim yang terkena cobaan, musibah, baik itu berupa nasobin, lelah, wala wasobin ataupun sakit, wala hamin, kegelisahan, wala hazanin, kesedihan, wala adza itu sesuatu yang tidak disukai, wala ghammin, galau, hatta syaukah yusakuha, hingga sampai sebuah duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang menimpa kita, baik itu berupa kesedihan, kegalauan, kesulitan, sakit, bahkan sampai duri kecil yang menusuk kaki kita atau bagian tubuh kita, itu dalam rangka Allah membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Loh, Allah itu kalau menghapus dosa kita ternyata seperti itu kadang-kadang. Dan kadang-kadang meskipun itu kadang-kadang juga karena kesalahan kita sendiri. Melaku-melaku delereng gak ngerti dalan, moro-moro kaki tertusuk paku misalkan, jalan-jalan nggak pakai sandal, moro-moro kaki kena beling, kena kaca. Itu adalah dalam rangka Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, jadi tidak usah kena seperti itu, tidak usah ngeluh ya. Oh, berarti Allah sedang menghapus dosa-dosaku, alhamdulillah. Makanya orang sakit itu dalam rangka apa? Untuk membersihkan, untuk meluruhkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya, begitu cintanya Allah kepada hambanya itu sampai sebuah sebuah kesakitan itu ada hikmahnya ternyata di balik itu. Nah, padahal di sini duri, ya. Contohnya di sini duri itu kira-kira kecil atau besar? Kecil ya. Kalau namanya duri itu biasanya kecil ya. Duri ikan, sampean makan ikan pindang, nah duri ini menancap gitu ya. Itu menghapus pahala. Nah, hadis ini dikatakan duri, bukan apa? Bukan sesuatu licip yang besar, tidak. Duri berarti apa? Sesuatu yang licip yang kecil itu saja dalam rangka menghapus kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kena paku. Pemenang pakune neyeng. Apa mana kena bambu sing licip gitu ya. Pas kita blusukan nang ndi itu nang kebon-kebon kena tiba-tiba ada cabang kayu yang licip kita terkena begitu. Oh, itu tambah gede tambah akeh dosane sing tergerus gitu ya. Mengkafaratkan dosa kita. Duri kecil aja itu bisa meluluhkan atau merontokkan dosa-dosa kita, apalagi duri-durinya besar gitu ya. Jadi kalau kita terkena kegalauan, terkena sakit, terkena sesuatu yang tidak disukai, itu sesungguhnya cara Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kita terima saja. Syaratnya dengan sabar, lagi-lagi dengan sabar. Kemudian wa Nabi Mas'ud radhiyallahu an, dakhaltu 'alan Nabi, suatu hari aku masuk ke rumahnya Kanjeng Nabi. Wa huwa yu'aku, saat itu Kanjeng Nabi dalam keadaan demam yang tinggi. Ini dikisahkan 10 hari menjelang Rasulullah wafat. Rasulullah sebelum wafat kan panas tinggi ya, sakit. Fakultu, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, badanmu panas sekali. Ya. Dikisahkan ini Ibnu Mas'ud itu tidak sampai menyentuh kulitnya Rasul, tidak sampai. Dikisahkan hanya menyentuh selimut yang menutupi Rasulullah. Itu loh selimutnya sampai anget. Bayangkan. Karena apa? Waqa'an syadidan. Rasulullah mengalami panas, demam yang tinggi sekali. Sampai selimutnya anget.
Mungkin naruh panci nek dhuwur iso umup iku. Saking panase. Memang betul, qala ajal, kata Rasulullah, betul. Inni aku kama aku rajulani minkum. Panasku ini sebanding dengan panasmu, panasnya 2 orang. Orang dianggap demam tinggi itu ketika sudah melalui 38 derajat, enggak salah nggih. 38 derajat itu dianggap demam tinggi. Lah iki 2 kali lipate. Piro iku? Hampir 80 derajat. Lah iku lek deleh panci nek dhuwur iku umup iku. Suwe-suwe. Godhog-godhog mateng. Ya, Rasulullah sampai demam tinggi hampir 80 derajat. Itu kan luar biasa. Makanya kemudian dikisahkan itu Ibnu Mas'ud itu menyentuh selimutnya saja sudah hangat. Apalagi badan kulitnya Rasulullah. Nah, fakultu, kemudian aku berkata, dzalika allaka ajraini. Apakah ini termasuk juga engkau akan mendapatkan 2 pahala wahai Rasulullah? Qala ajal, benar. Dzalika kadzalika, seperti itulah. Ma min muslimin yusibuhu adza. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan pesannya, tidaklah seorang muslim yang tertimpa sesuatu adza yang tidak menyenangkan, syaukatun yakni duri yang menusuk, fama fauqaha atau sesuatu yang lebih parah dari itu. Kalau tadi saya contohkan lebih parah dari duri berarti apa? Berarti paku gitu ya. Illa kaffarallah, kecuali Allah menghapus. Menghapus apa? Biha, sebab sakitnya itu sayyiatihi, kesalahannya. Berarti kalau Rasulullah demamnya makin tinggi, ya otomatis gak bersih lagi itu, kinclong. Wahuttat dan menggugurkan, wahuttat dan gugur, anhu sebab sakitnya itu, dzunubuhu dosa-dosanya, kama tahuttus syajarah warakoha, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Nah, jadi sekali lagi, ketika seorang muslim tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, tiba-tiba naik sepeda motor jatuh gitu ya, tiba-tiba tertusuk duri, kena kaca dan sebagainya, maka insya Allah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana gugurnya daun-daun di pepohonan. Nah, hadis terakhir, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, yusib, maka Allah akan uji minhu, darinya. Jadi bi fathis sad wa kasrihi. Jadi ketika Allah menghendaki hambanya itu baik, maka Allah akan menguji kita. Ya, begitu ya. Jadi ujian itu termasuk sekarang yang terjadi gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Selatan, apa mana itu? Saya lupa. Nah, seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya ya, itu kan sesuatu yang menimpa kita atau menimpa hamba Allah. Itu sesungguhnya itu adalah ujian, dan Allah pengen kita menjadi baik, maka Allah uji. Kadang-kadang hamba itu lupa, kadang-kadang kita itu lupa kepada Allah. Mungkin karena kita sudah hidupnya nyaman, sudah pensiun, santai-santai, saking santainya lali Qur'ani misalnya, ya, sehingga kemudian suatu saat Allah mengingatkan dengan cara apa? Dengan cara yang enggak enak biasanya, ya, dengan cara yang enggak enak. Jalan-jalan moro-moro ditabrak becak, sikile patah misalnya, akhirnya apa? Bed rest, akhirnya gak iso nang dindi, akhirnya baru
Akhirnya baru apa? Akhirnya baca Quran, begitu ya. Akhirnya ndelok-ndelok YouTube, lihat kajian. Nah, itu sesungguhnya cara Allah untuk kita menjadi baik. Ya, cara Allah untuk kita menjadi baik. Sehingga kalau hambanya kadang terlalu lama terlena, itu kemudian Allah berikan sebuah ujian biar kembali menjadi baik. Ini seperti gambaran seorang tukang bangunan ya. Suatu hari ada tukang bangunan itu, ada yang satu di atas, satunya di bawah. Yang atas itu pengen minta tolong ke temannya yang di bawah, tapi karena bising, dia panggil temannya di bawah nggak dengar. Woi tolong, nggak dengar. Dia pengen diambilkan sesuatu begitu. Akhirnya apa? Dilempari duit kok dhuwur. Begitu jatuh, kelunting, diambil. Oh, nemu duit, diambil, dikesai. Dilempari uang lagi dari atas oleh temennya, kelunting, diambil, dikesai. Nah, sing atas gregeten, akhirnya dilempar botol. Nah, tugelan botol dilempar, kena sirai, tak gitu. Baru dia mendongak ke atas. Wah, berarti ada seseorang yang minta tolong begitu. Ada seseorang yang aku pengen lihat ke atas begitu. Ya, jadi begitu, dilempari duit itu gak kerasa, lali dikesai, dilempari duit dikesai, dilempar botol baru mendongak ke atas. Allah kadang seperti itu. Ketika kita diberi kenikmatan lali, diberi kenyamanan lali, maka suatu saat Allah akan melempar botol kepada kita agar apa? Agar kita kembali mendongak ke atas. Gitu ya. Jadi artinya ketika suatu saat Allah melempar bata kepada kita, itu sesungguhnya Allah pengen kita menjadi baik, pengen kita menjadi kembali lagi, ya, mengingat kepada Allah lagi, begitu. Itu filosofi tukang, ya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah mengingatkan kepada kita yang sering lupa ini, ya jangan sampai tugulan botol lah ya. Nah, mungkin ya kerikil begitu. Dan kita mudah-mudahan segera tersentak, lalu kemudian menyadari kesalahan kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itulah hadis-hadis terkait tentang sabar, yang mana hampir semuanya tadi kesabaran itu tidak ada tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi dari Rasulullah melalui beberapa hadis di kitab ini. Mudah-mudahan Allah meringankan atau memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi ilmu yang sudah kita peroleh. Allah memudahkan itu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, nas-shadiqin was-sabirin, begitu ya. Dan sekali lagi, apapun yang menimpa kita sesungguhnya itu adalah kullu yusibana illa ma kataballahu lana, gitu ya. Ini adalah yang terakhir, ini adalah rumus dari Allah. Ketika kita tertimpa sesuatu ya yang tidak mengenakkan, kul katakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini itu termasuk sudah Allah tentukan. Apapun yang terjadi yang menimpa padaku itu adalah tidak lain kecuali sudah Allah tentukan. Huwa maulana fangsurna, bahwa Dia adalah menolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, begitu ya, di akhir ayatnya. Dan kepada Allah kita bertawakal. Kita insyaallah sudah berusaha menjaga protokol, begitu ya, sudah berusaha menguatkan tubuh kita, imun kita yang gak pernah olahraga jadi roda olahraga, begitu ya. Insyaallah itu dalam rangka ikhtiar kita, maka saatnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.